Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidur Nur Fatima dengan NIM 24040025 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video simulasi rangkaian mikrokontroler yang dibuat menggunakan software Proteus. Simulasi ini tuh bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana sebuah sistem digital dapat bekerja menggunakan mikrokontroler sebagai pusat pengendali. Kemudian menghasilkan output berupa tampilan angka pada 7 segmen. Pada awal video terlihat tampilan workspace atau area kerja dari software Proteus. Di dalam workspace tersebut terdapat beberapa komponen elektronik yang saling terhubung membentuk satu sistem. Komponen utama yang digunakan antara lain yaitu mikrokontroler, 7 segmen, resistor, clock oscillator, tombol input, serta beberapa jalur penghubung atau warning. Mikrokontroler pada rangkaian ini berfungsi sebagai otak utama sistem. Lalu semua proses pengolahan data ini dilakukan oleh mikrokontroler berdasarkan program yang sudah dimasukkan sebelumnya. Program tersebut biasanya dibuat menggunakan bahasa pemrograman seperti bahasa C atau assembly. Kemudian dikompil menjadi file hex dan dimasukkan ke dalam mikrokontroler pada Proteus. Cara kerja mikrokontroler dimulai ketika sistem diberi sumber tegangan. Setelah aktif, mikrokontroler akan menjalankan instruksi sesuai urutan program. Program tersebut mengatur bagaimana output dikirimkan ke 7 segmen sehingga dapat menampilkan angka tertentu. Pada video ini terlihat penggunaan 7 segmen sebagai media output. 7 segmen adalah komponen display digital yang tersusun dari 7 buah LED kecil yang berbentuk segmen. Setiap segmen diberi nama dari A sampai G. Jika beberapa segmen dinyalakan secara bersamaan, maka akan membentuk angka tertentu. Sebagai contoh, yang pertama untuk menampilkan angka 0, segmen A, B, C, D, E, dan F menyala. Lalu yang kedua, untuk angka 1 itu hanya segmen B dan C saja yang menyala. Lalu yang ketiga, untuk angka 2 itu segmen A, B, D, E, dan G itu menyala. Jadi prinsip kerjanya adalah kombinasi nyala dan mati pada setiap segmen. Pada simulasi ini, mikrokontroler mengirimkan data binar ke 7 segmen. Data binar tersebut menentukan segmen mana yang harus aktif karena proses ini berlangsung sangat cepat. Penggunaan dapat melihat angka berubah secara otomatis dan berurutan. Selanjutnya terlihat adanya resistor pada setiap jalur 7 segmen. Fungsi resistor ini tuh adalah membatasi arus listrik agar LED pada 7 segmen ini tidak rusak akibat arus yang berlebih. Jadi resistor itu sangat penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan komponen. Nah, di bagian lain itu ada rangkaian, terdapat clock oscillator, Nah, komponen ini tuh berfungsi sebagai sumber denyut clock bagi mikrokontroler. Lalu clock sangat penting karena menentukan kecepatan eksekusi program. Semakin stabil clock yang digunakan, maka semakin stabil pula sistem bekerja. Kemudian terdapat tombol atau push button sebagai input sistem. Tombol ini digunakan untuk memberikan perintah tertentu kepada mikrokontroler. Saat tombol ditekan, kondisi logika pada pin input itu berubah. Misalnya dari logika high menjadi low. Perubahan ini kemudian dibaca oleh mikrokontroler dan diproses sesuai program. Dalam video juga diperlihatkan proses simulasi ketika angka pada 7 segmen berubah secara berurutan. Proses ini tuh menunjukkan bahwa program counter itu berjalan dengan baik. Sistem dapat menghitung naik misalnya dari 0 sampai 9, kemudian kembali lagi ke angka yang awal. Proses menghitungnya itu ini bisa menggunakan konsep looping atau perulangan dalam pemrograman. Mikrokontroler akan mengirimkan data output secara terus-menerus dengan jeda waktu yang tertentu. Jeda waktu tersebut ini dibuat menggunakan delay pada program sehingga perubahan angka dapat terlihat jelas oleh mata manusia.
Selanjutnya, selain tampilan itu, output video juga menunjukkan adanya timing diagram atau gelombang digital. Timing diagram ini digunakan untuk melihat perubahan sinyal logika pada setiap pin. Tampilan high biasanya menunjukkan logika 1, sedangkan low itu menunjukkan logika 0. Dari timing diagram tersebut dapat dianalisis apakah sinyal output sudah sesuai dengan program atau belum. Jika ada kesalahan di kesalahan logika ini, maka biasanya pola gelombang akan terlihat tidak sesuai. Oleh karena itu, timing diagram ini sangat membantu dalam proses debugging atau pengecekan sistem digital. Pada simulasi ini terlihat bahwa sinyal berubah secara teratur dan sinkron. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara microcontroller dan segmen itu berjalan dengan baik. Artinya ini programnya tuh dibuat sudah berhasil untuk mengontrol hardware sesuai tujuan. Keunggulan simulasi menggunakan Proteus adalah pengguna itu dapat menguji rangkaian tanpa harus membeli semua komponen fisik terlebih dahulu. Selain lebih hemat biaya, simulasi juga memudahkan proses analisis kesalahan jika ada wiring yang salah atau program yang error, maka dapat diperbaiki langsung pada simulasi. Selain itu, Proteus ini juga membantu menampilkan kondisi kerja rangkaian secara real time, jadi pengguna bisa melihat langsung perubahan output, aliran sinyal, hingga respons sistem terhadap input yang diberikan. Dari keseluruhan video yang dapat disimpulkan adalah bahwa sistem digital ini tuh berbasis microcontroller berhasil dijalankan dengan baik. Microcontroller mampu membaca input, memproses data, dan menghasilkan output berupa tampilan angka pada segmen. Timing diagram juga menunjukkan bahwa sinyal bekerja normal dan sinkron dengan program. Simulasi ini tuh memberikan gambaran bagaimana konsep sistem embedded diterapkan dalam dunia elektronika dan otomasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.